Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihani-Nya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hadiah yang tak selayaknya diterima, ditulis oleh Karen Pimpo. Kisah inspiratif. Saya terkejut ketika seorang teman memberi saya hadiah baru-baru ini. Saya merasa tidak layak menerima hadiah sebagus itu darinya. Ia mengirimkannya setelah mendengar saya sedang mengalami tekanan di tempat kerja, padahal ia sendiri juga mengalami banyak tekanan, bahkan mungkin jauh melebihi yang saya alami. Ia harus merawat orang tua yang menua, anak-anak yang sulit, gejolak di tempat kerja,
dan masalah dalam pernikahannya. Saya tidak menyangka kalau ia lebih memikirkan saya daripada dirinya sendiri, dan hadiah sederhana yang ia berikan membuat saya terharu. Sesungguhnya, kita semua menerima hadiah yang tidak selayaknya kita terima. Paulus mengatakannya demikian. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Meski Paulus tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadanya. Tuhan Yesus yang telah bangkit memberi Paulus pengertian yang mendalam tentang kasih karunia yang diterimanya secara cuma-cuma. Alhasil, ia belajar apa artinya menjadi seseorang yang tidak selayaknya menerima karunia tersebut. Pada gilirannya, ia pun menjadi alat yang luar biasa di tangan Allah untuk mengabarkan kasih Allah kepada banyak orang dan menceritakan apa yang telah Allah lakukan baginya. Hanya melalui kasih karunia Allah kita menerima kasih sebagai ganti hukuman, dan belas kasihan sebagai ganti penghakiman. Hari ini, marilah kita rayakan kasih karunia Allah yang tidak selayaknya kita terima dan selalu mengupayakan cara untuk menunjukkan kasih karunia tersebut kepada sesama. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Sudah lupakah Anda pada kasih karunia ajaib yang pernah Anda terima? Apa jadinya ketika kita didorong kembali oleh kasih karunia Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh ke-12 rasul untuk mengambil alih beberapa tugas mereka. Kisah Para Rasul 6 ayat 3-6. Tak lama kemudian ia mulai mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar. Namun, setelah diserang dengan tuduhan palsu, Stefanus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama, dewan yudisial tertinggi Yudaisme pada masa itu. Di sana Stefanus memberikan pidato yang berapi-api. Diakhiri dengan kutukan terhadap mahkamah itu atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan Yesus. Dengan marah, para anggota mahkamah menyeret Stefanus dan melemparinya dengan batu sampai ia mati. Disitulah Paulus, saat itu disebut Saulus, masuk dalam cerita. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus, yang menyetujui pembunuhan itu. Saulus mulai menganiaya jemaat, dengan menyeret laki-laki dan perempuan ke dalam penjara. Dalam Kisah Para Rasul 9, Saulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkap para pengikut jalan Tuhan, ketika Yesus tiba-tiba muncul, dan hidup Saulus pun diubahkan selamanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.